Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ba'da sarapan, karena kita tadi langsung diberikan sarapan, kami dari rombongan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Muqarrabun di Desa Sukamanah, Kecamatan Pengalengan, yang sebetulnya masih bertetangga dengan Desa Selaawi, Kecamatan Talegong ini, tapi lumayan jarak tempuhnya sekitar 2 jam lebih dari tempat kami. Dan syukur alhamdulillah pada hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, bertepatan dengan 1 Muharram 1444 Hijriah, yaitu tahun baru, di mana momentum tahun baru ini akan menjadi tema silaturahmi. Kami dari pengurus Yayasan Al-Muqarrabun Mubarakah Pengalengan dan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Muqarrabun bersama saya Ustadz Yayat Ruhiyat, pimpinan yayasan dan sekaligus pondok, saya bersilaturahmi kepada Bapak Kades Andi, yaitu di daerah Kampung Piket Selaawi 3, Selaawi Tilu, yaitu Desa Selaawi, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Sedangkan kami dari Kabupaten Bandung, tapi bertetangga. Kemudian kami juga sempat diberikan kesempatan bersilaturahmi dengan Pak RW setempat. Dengan Pak RW siapa, Pak? Ade Kurnia, Pak. Pak Ade Kurnia. Dengan Pak Ustadz siapa, Pak? Saifur Rahman. Pak Ustadz Saifur Rahman, masih keluarga besar dari Pak Kades Andi. Perlu diketahui bahwa silaturahmi kami juga bersama pengurus, yaitu Pak Dadang Majid, Kepala Bidang Humas dari Yayasan, kemudian Pak Dedi, pengurus pesantren Tahfiz Quran Al-Mubarakah, yaitu pesantren cabang yang kedua. Jadi insya Allah ini ketiga, amin ya Rabbal. Amin. Kemudian dengan Pak Yoris, Kepala Bidang Security di Yayasan, kemudian ada Pak Aceng, pengurus di Al-Mubarakah Lamajang, dengan Pak Heru, staf humas yang ada di yayasan. Alhamdulillah pada hari ini dengan momentum tahun Hijriah, ya, kita ingin ngobrol silaturahmi sesuai dengan perencanaan yang sudah kita rancang dari sebelum Ramadan, yaitu kami bahkan Ramadan kita kesini sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Kades, dan Pak Kades juga sempat menginap di pesantren kami, yaitu memiliki satu niatan yang mulia, menginginkan kawasan tempat ini yang sudah ada bangunan dan juga ada balong sampai kepada tanah, ingin dijadikan tempat ibadah. Amin ya Rabbal. Amin. Wabil khusus bidang kami di yayasan yaitu pesantren, entah mungkin pesantren Salafiyah atau tahfiz, tapi pesantren kami yang pertama tahfiz Quran, yang kedua tahfiz Quran. Mudah-mudahan di sini tahfiz Quran juga dengan Salafiyah. Sehubungan dengan adanya Pak Ajengan Saifullah nih dari Limbangan atau dari Cikoneng, Pak? Dari Limbangan, subhanallah. Garut juga ya? Baik. Pak Kades, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami minta izin untuk kita upload di YouTube karena kami punya channel. Apa latar belakang Pak Kades? Kemudian kalau dari segi jarak kan jauh ya. Tapi kalau Allah sudah tentukan qadarullahnya, memang mungkin kami juga terpanggil untuk sama-sama melaksanakan amanah ini gitu ya. Apa latar belakang Pak Kades kalau boleh saya tahu, dengan diwakafkannya tempat yang seluas 2.500-an ya? Gimana Pak? Begini Pak, saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kiai beserta rombongan yang sudah bersilaturahmi ke tempat saya di sini yang begitu jauh lah jalannya sangat rusak dari Talegong sampai sini. Awalnya dulu saya sama Pak Hermawan. Pak Hermawansa. Iya, Pak Hermawansa itu dari KAI Jabar.
dulu membawa saya menginap ke Pak Kiai, Betul. dan sekaligus bersilaturahmi. Gitu. Saya pulang dari Cianjur menginap di pesantren Pak Kiai, saya merasa terketuk hati Pak melihat Pak Kiai. Saya berdialog sama Pak Kiai gitu. Iya. Saya pulang ke rumah, saya berbicara dengan keluarga, berdialog dengan keluarga. Saya merasa terketuk hati, ingin mewakafkan sebagian tanah yang saya miliki Pak. Iya, Itu iya. buat sarana ibadah lah gitu, buat sosial gitu Pak. Alhamdulillah. Itu Pak, jadi supaya bermanfaat lah gitu, dunia akhirat. Amin, amin. Dan masa depan saya punya keluarga, punya anak, saya dimasukkan ke pesantren. Kalau udah keluar dari pesantren, kalau di sini ada tempat, nggak usah jauh-jauh lah. Jauh, betul, betul. Bahkan di lingkungan di sini saya punya beberapa ustadz, beberapa ajengan Bisa diaktifkan. yang bisa diaktifkan, yaitu keluaran pesantren dari Garut, gitu, dari Limbangan, dari Nur Saadah, gitu. Koneng ya. Iya. Gitu. Bahkan ibu-ibu majelis taklim di sini, gitu, yang mengelola Pak Ustadz, gitu, Iya, Pak Ustadz Pak alhamdulillah. Saiful Rahman. Kalau saya masalah ilmu agamanya sangat di bawah gitu. Tapi kalau dekat sama para ustaz, insya Allah Aku teka bawa-bawa. nah, gitu. Ya. Insya Allah pengen abdi oge gitu kasalakeun ke para ustaz lah gitu Pak. Nah gitu. Iya, Yang utama nama pribadi dan Mohon. keluarga, umumnya masyarakat pada umumnya gitu Pak. Dapat mengambil manfaatnya ya. Manfaat gitu. Kebetulan ini lokasi perbatasan dengan Cianjur, yaitu yang 3 desa Kecamatan Cidaun, berbatasan dengan Desa Selawi. Itu Desa Puncak Baru, Desa Mekarjaya, Mekarjaya. Desa Gelarwangi gitu. Itu Cianjurnya. Jadi perbatasan, bahkan sebagian besarnya pembelanjaan, sekolah ke Selawi ke sini Pak. Ya, saya potong sedikit Pak Kades karena kami kan diajarkan untuk tertib di dalam beradministrasi ya. Ada Pak RW juga yang otomatis menjadi perangkat di desa dan mewakili pemerintahan setempat ya. Kalau status tanah Pak Kades ini apa sekarang? Apakah sudah sertifikat, apa masih girik atau apa? Iya. Baru SPPT Pak, kalau di kampung Ya, belum Bisa ada diurus yang kalau sertifikat gitu. Oh, Belum iya. sertifikat, baru SPPT. Jadi seluas berapa SPPT itu? Yang ini Dalam satu surat? ini 2.700 lebih udah keambil ini bangunan rumah. Oh iya. Jadi yang saya akan wakafkan 2.500 Iya, saja. betul. 2.500 gitu. Nah ini juga supaya diketahui oleh para pengurus, ada Pak Humas, ada pengurus-pengurus yang lain. Pak RW, alhamdulillah nih silaturahmi yang pertama kalau saya ketemu dengan Pak RW, karena waktu itu saya kesini nggak ketemu ya. Bagaimana pandangan Pak RW dengan rencana kami ya, di mana Pak Kades Andi ini ingin mewakafkan ke yayasan kami, kemudian tadi ada satu harapan ya, paling tidak keluarganya, para ajengan di sini diaktifasi ya, sesuai dengan prinsip-prinsip kerja di yayasan kami ini, menggalang semua potensi yang ada, bukan yang tiada ya. Menurut ayah mah, kurang tong dipilarian, ayah we orang manfaatkan gitu ya. Jadi bagaimana pendapat Pak RW, dukungan dan harapannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya RW 02 02 ya. Desa Selawi, Kecamatan Talikung, Kabupaten Garut, atas nama Ade Kurnia. Menanggapi rencana yang dibangun Bapak Kiai sama Bapak Andi, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya berharap Pak, dengan adanya pesantren, dengan adanya sarana ibadah
apalagi mungkin pesantren tahfidz Quran khusus di Desa Selawi sementara ini belum ada. Belum ada Belum ya. ada. Satu desa belum Ya, ada ya. bahkan satu kecamatan juga mungkin belum ada ya. Iya, iya. Bahkan warga kami juga ada beberapa santri yang belajar tahfidz Quran, bahkan sekarang ada yang sudah lulus Udah. di Alhamdulillah. Ciparai, Pak. Di Ciparai di Baitur Rosad. Baitur Di Baitur Rosad. Rosad ada beberapa yang udah dapat sertifikat sebagai tahfidz Quran gitu. Bisa Ya. jadi guru di sini. Ya, ya. ini insya Allah Pak ke depan dengan adanya tahfidz Quran di sini saya berharap mungkin generasi muda anak-anak kita yang warga khusus RW 2 Desa Selawi mungkin Iya. ke depannya lebih beriman, lebih bertakwa, Amin, amin. dijauhkan dari hal-hal yang tidak diharapkan. Iya. Dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, Iya. saya juga miris Pak kalau salah mengambil alat-alat elektronik itu Bisa membawa banyak ya Kesesatan. menjurus ke yang negatif gitu. Betul, betul. Dengan adanya pesantren saya berharap mungkin Bisa mengurangi aja ya. bisa mengurangi bahkan meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga kami gitu kan. Selanjutnya mungkin kegiatan-kegiatan di dalam keagamaan lebih intensif gitu. Alhamdulillah. Dan Amin. ya semoga Allah. saya berharap mungkin ke depannya dengan dibangunnya pesantren wilayah kami lebih berkah Pak. Amin ya rabbal Demikian alamin. Pak. Terima kasih Pak RW, Pak siapa tadi Pak Ade Kurnia. Pak Ade Kurnia. Kemudian ini ada Pak Ustadz Saifullah, apa Ustadz? Satu Saiful Rahman, subhanallah. Pada Ar-Rahman ini subhanallah. Sesuai dengan fungsinya. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Sekaligus juga masih ada pertarian Ade atau Masih keluarga. masih keluarga semua ya. Bagaimana menurut Pak Ustadz atau Pak Ajengan dengan kehadiran kami? Apakah ada suatu harapan? Tadi sudah dibahas sama Pak Ade ya, ingin supaya di sini jangan sampai berkembang yang negatif tanpa ada pengendalian. Siapa tahu pesantren kita ini sedikit bisa membawa, bukan sedikit, banyak membawa berkah. Karena ini cita-cita. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua para tamu dari Kabupaten Bandung, yang tepatnya dari Kecamatan Pengalengan, yang telah bersilaturahmi kepada tempat kami di sini, ya, tepatnya lingkungan pesantren Miftahul Jannah, gitu ya, yang telah ada baru RA-nya. RA-nya. Saya selaku dewan, ya, dewan pembina, pengurus, pembimbing, sekaligus pengasuh, tentunya. Insya Allah berharap kepada bapak-bapak semua supaya yang direncanakan ini bisa berjalan dengan lancar, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kedepannya sama harapannya seperti yang disampaikan oleh Bapak RW, oleh Bapak mantan kepala desa. Ya, intinya buat saya di sini, apalagi ini mau akan dibangun untuk pesantren tahfidz Al-Quran. Intinya harapan dari saya ingin mengal-Qurankan masyarakat dan memasyarakatkan Al-Quran. Amin ya. Supaya kedepannya insya Allah kalau sudah masyarakat dengan Al-Quran bersatu, insya Allah keberkahan itu akan turun dengan sendirinya. Ya, itulah suatu masukan, harapan, dukungan dari saya. Saya sedang terganggu kesehatan. Ya, mungkin gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Mungkin dari Pak Humas ini, karena beliau juga rupanya pernah punya memori, pernah aktif di sini, menanggapi harapan dan keinginan dari pihak masyarakat, karena mewakili ya, ada tokoh agama, ada tokoh pemerintah, sekaligus juga ada
mantan kades ya. Subhanallah. Tapi saya enaknya manggilnya Pak Kades saja. Gimana menurut Pak Dadang, gimana pertemuan kita ini? Apakah kita dapat mewujudkannya atau seperti apa strateginya Pak Humas? Silakan Pak, bebas ngomongnya. Oke. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini qadarullah ya, bahwa kita dipertemukan dalam forum yang begitu, momentumnya begitu tepat, bertepatan baru. dengan tahun baru nih. Tahun baru. Ya. Makanya semangat baru apapun itu. Mudah-mudahan apa yang telah direncanakan dan dibahas hari ini itu tidak keluar dari harapan-harapan yang sudah disampaikan tadi. Amin. Mudah-mudahan terwujud, mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi kita tentunya selalu menuangkan misi dan visi. Nah, tadi begitu tertariknya dengan kegiatan pesantren tahfiz Quran, sehingga warga di sini menyuruh anaknya menuntut ilmu jauh-jauh ke Ciparai ya. Ciparai, ada yang ke Garut. Untuk menjadi hafiz Quran. Alhamdulillah udah ada yang lulus. Nah, ya. Itu bisa diberdayakan dengan kegiatan ini. Amin. Walaupun ini baru di tahapan Perencanaan ya. Tapi mudah-mudahan ketika antusias warga di sini udah terbukti bahwa dengan menyekolahkan mereka, dengan harapan tadi sama Pak RW bahwa dengan Al-Quran, dengan mengamalkan Al-Quran itu, bahwa daerah ini menjadi berkah. Amin. Dan saya yakin itu janji Allah ya, bahwa keberkahan akan didapat ketika kita betul-betul menjalankan perintah Allah, apalagi mengamalkan Al-Quran. Nah, mungkin tahapan-tahapan untuk selanjutnya perlu yang tadi pernah ditanyain, ini statusnya gimana gitu kan. Setelah tahu status ini mungkin bertahap ke legalitas. Betul. Kemudian kita selalu legalitas baru aktivitas. Jadi begitu Pak. Jadi kita semua nih, apalagi Pak pimpinan Al-Muqarrabun itu selalu mengedepankan itu tertib administrasi lah. Apalagi sekarang berhadapan dengan pamantan ya, ada Pak RW yang tentunya tentang administrasi itu sangat disiplin gitu. Betul. Nah, kami juga di pesantren di Yayasan Al-Muqarrabun itu selalu menjalankan itu. Nah, mungkin pendapat saya, mudah-mudahan warga di sini bisa terlibat semua, aktif Pak ya, mendukung kegiatan yang direncanakan ini, dan aplikasinya, implementasinya bisa segera dilaksanakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita dengar, mungkin mewakili dari pengurus yang lain selain saya, bahwa itulah visi misi kita ini, yakin akan bertemu di satu titik. Tentunya dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini adalah perintah langsung dari Allah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tadi semuanya berharap kita menjadi baik dengan kalimat barokah, semangat. Sekarang Muharram ini ya, ada apa di Muharram ini? Tentunya dalam kesempatan ini kita mengangkat sedikit tentang makna Muharram. Di mana bicara Muharram ini, tahun baru Islam ini adalah kita ingat peristiwa seorang gubernur Abu Musa al-Ash'ari yang mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Tapi Khalifah Umar bin Khattab ini tidak tahu kapan tanggalnya. Jadi sejarah mencatat di saat itulah kemudian tercetus harus menentukan tanggal. Di masa Rasul sudah ada penentuan dari Rasul dalam hadis bahwa 1 tahun itu 12 bulan, diawali dengan 4 bulan yang disucikan, ya termasuk Muharram ini. Kemudian ada 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai kepada Rajab ya.
kemudian ada Sa'ban dan sebagainya. Tapi kemudian kekhalifahan Umar bin Khattab itu perlu mengambil tertib administrasi tadi ya, kita administrasi tertib. Jadi momentum Muharram ini kita harus tertib administrasi. Kami di yayasan dengan akte notaris, Menkumham segalanya komplit, alhamdulillah. Nanti saya majukan sampai ke desa supaya diketahui kecamatan bahwa nanti yayasan kami yang menggarap wilayah ini atau menggarap tanah wakaf ini memang betul-betul serius. Seperti seriusnya Pak Andi, mantan Pak Kades ini. Ya serius betul lah, itu menunjukkan bahwa momentum Muharram tahun baru ini kita mesti serius. Karena di dalam masalah perjuangan ini nggak boleh ada main-main, mesti benar-benar serius. Maka kami sudah menjalin ta'aruf, Pak Kades sudah melihat pesantren kami, bahkan 2 pesantren sudah dilihat ya Pak Kades ya, walaupun sibuk. Jadi apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa itu? Muncullah musyawarah. Ada 3 orang sahabat yang diajak musyawarah, tercatat dalam sejarah, mulai daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Thalha bin Ubaidillah. Lalu Umar bin Khattab yang memimpin musyawarah itu mengajukan permasalahan ini gimana supaya kita ada penentuan tanggal ini. Kalau Rasulullah sih tanggal bulan dan tahunnya sudah jelas, seperti kapan lahirnya Rasulullah, tahun gajah kan itu sudah tahu semua gitu ya. Bulan-bulan sudah, tapi penanggalan ini akhirnya ada usulan, mulai dari usulan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Thalha bin Ubaidillah, yang diambil usulan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diambil daripada momentum hijrahnya Rasul. Kenapa? Karena begitu ya namanya sahabat Ali bin Abi Thalib kan babul ilmu. Dia memang pintunya ilmu tuh. Jadi kalau dibilang kalau Umar bin Khattab sebagai penguasanya, sebagai pimpinannya, kemudian tokoh ulamanya pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Belum muncul Utsman bin Affan, karena pada saat itu pemerintah dipegang oleh Umar bin Khattab. Jadi begitu dipaparkan hikmah hijrah, semangat hijrah, makna hijrah, sehingga umat Islam pun sekarang kita mengikuti secara kejiwaan. Dan ternyata sahabat, kalau awal tahun dia mempelajari betul doa awal tahun. Tentunya yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satu doanya adalah Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamatan wal islam. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini sanadnya hasan. Di dalam doa itu Allahumma ya Allah adkhilhu alaina bil amni. Ya Allah masukkanlah aku ke tahun baru ini bil amni dengan penuh keamanan. Subhanallah. Lalu bil iman dengan keimanan. Wassalamatan dengan keselamatan. Wal islaman dengan keislaman. Baru wa miridwanir rahman, daripada mendapatkan keriduan dari Ar-Rahman yaitu Allah. Yang terakhir adalah min huzni syaitan, daripada gangguan setan. Ini yang kita harapkan. Jadi referensi yang paling kuat yang saya lihat, apalagi hadis ini hasan, nah ini kita jadikan poin-poin bagi kita semua yang bekerja sama, yang tolong-menolong dalam masalah agama, dalam masalah kebaikan ini. Ayo, tentang apa namanya tadi, ada Miftahul Jannah ya? Enggak apa-apa. Yayasan Al-Muqarrabun madrasahnya Miftahul Jannah. Ya kan? Karena Al-Muqarrabun itu isinya juga Al-Jannah juga isinya orang Al-Muqarrabun. Ya kan? Ada di dalam 2 ayat, di dalam surah Al-Waqiah ayat 10 dan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29. Sama-sama itu adalah kepada malaikat yang didekatkan oleh Allah. Sedangkan kita harus beriman kepada malaikat. Apa yang mesti kita ambil iman kepada malaikat? Malaikat itu sangat dekat kepada Allah. Kita ingin bahwa masyarakat ini tadi, ibu-ibu dengan semangatnya yang sudah dipimpin oleh Ustadz Saifullah, itu subhanallah, saya dengar bisa lebih dari 60 ya. Itu subhanallah. Itu adalah modal. Kita berdoa diaminkan. Nah inilah perencanaan-perencana kita ke depan.
Dan tentunya saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, semangat hijrah kita ini di Ramadan, di Muharram ini, kita lebih bersemangat lagi ingin membangun masjid. Sebagaimana Rasulullah ketika ke Yathrib yang pertama dibangun masjid. Walaupun kita belum punya duit, tapi yang punya duit dari atas, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sama'i rizqukum lu. Rezeki kamu ada di langit tuh kata Allah. Berarti kita mohon ke Allah. Mudah-mudahan di tempat ini tadi saya sedikit sudah survei sedikit dengan Pak Kades. Hari ini juga atau dalam kesempatan ini juga saya istiharkan. Insya Allah kami yakin biiznillah dengan izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan daya upaya kecuali dari Allah. Maka insya Allah dalam pertemuan ini kami sangat yakin dapat mewujudkan satu bangunan yang namanya masjid sesuai yang diinginkan dan diharapkan oleh para masyarakat di sini semua. Amin ya Rabbal alamin. Bagaimana Pak Ustadz tentang kesan Pak Ustadz khususnya tentang Muharram ini seperti apa Pak Ustadz? Mangga. Luar biasa tausiah dari Bapak Kiai tentang Muharram yang di dalam bulan Muharram ini banyak keutamaan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk menghormati, mengagungkan, terutama di dalam tanggal 10 Muharram. Iya. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama bagi umatnya yang melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di dalam bulan Muharram, terutama pada tanggal 10 Muharram, itu ada 3 keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, khusus yang melaksanakan ibadah saum pada tanggal 10 Muharram, yang dimuat itu dalam kitab saya nemunya dalam kitab Tambihul Ghafirin. Yang ke-1, bagi yang puasa 1 hari pada tanggal 10 Muharram akan diberi pahala 10.000 pahala para malaikat. Allah. Yang kedua, diberi pahala yang haji dan umroh 10.000 juga. Yang ketiga, diberi pahala 10.000 yang mati syahid. Ada lagi, barang siapa yang mengusapkan tangannya kepada kepala anak yatim pada tanggal 10 Muharram, maka dari setiap helai rambutnya yang dia usap itu diangkat derajatnya 1 derajat. Kalau mengusap rambut anak yatim 1000 helai rambutnya, 1000 derajatlah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan keagungan di bulan Muharram ini yang sudah langsung diagungkannya dari hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, ya, di antara dari yang 4 ya, dari yang 4 di hurum itu di antaranya Muharram. Ya. Itulah mungkin pesan-pesan yang paling pesan-pesan mendalam ya. Semoga dampak dari silaturahmi kita semua, rezeki kita dilapangkan, Amin. disehatkan, Amin. umur kita dipanjangkan, dibarokahkan, bisa ibadah terutami kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kita ditingkatkan, keimanan kita dikuatkan, sehingga di alam akhirat kita mudah-mudahan dipertemukan lagi dalam rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah, dengan penyampaian kesan khusus Muharram dari Pak Ustadz Saiful Rahman mewakili Sohibul Bait, para tokoh ulama masyarakat di sini, ada satu kesan yang mendalam ya. Jadi 10 Muharram ini
betul lah kenapa para ulama nyebut lebaran anak yatim ya. Jadi sesuai dengan teks kita di setahun di yayasan atau di pesantren manapun, termasuk juga insya Allah di sini membina dan menyantuni yatim piatu duafa dengan program tahfiz Quran gratis 100%. Saya nggak tahu gimana tadi, lancar aja bilang sama Pak Kades bahwa insya Allah pesantren kita ini mudah-mudahan setekah pola urang babarengan berjuang pokoknya hoyong ngagratiskeun 100% dugi ka poe kiamat, amin. Tetapi pada kesempatan yang terbatas ini saya mengajak kepada bapak-bapak sekalian untuk kita berdoa, mendoakan para dermawan donatur kami yang tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, terus saja menitipkan hartanya dalam perjuangan kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan, mengabulkan doa kita ini. Amin. Amin. Wafana ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah hamdan ya amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibun wa ya hajat. Allahumma zal hamdi syadid wal hamdi rasyid. Nas'alukal amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud. Ma'al muqarrabina suhudi ruka'i sujud. Al-mufina bil uhud. Innaka rahimu wadud. Wa anta tab'alu ma turid. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam bina ridwani rahman khurdi syaitan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli alaihim azrakallahu fi ma adaita wa barakallahu fi ma abghaita waj'alnahu laka tahuran. Ya Allah, berikanlah balasan yang lipat ganda atas sedekahnya, wakafnya, zakatnya para dermawan. Jadikanlah harta usaha dan keluarganya semakin berkah ya Allah. Jauhkanlah mereka dari segala petaka, bahaya dan bencana. Selamatkanlah dari musibah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah balasan yang lipat ganda atas sedekah dan wakafnya keluarga besar Bapak Kades Andi dan sekeluarganya ya Allah, yang didukung oleh masyarakat ya Allah, oleh tokoh-tokoh agamanya ya Allah. Jadikanlah harta usaha dan keluarga mereka semua menjadi semakin berkah. Jauhkanlah mereka ya Allah dari petaka, bahaya dan bencana. Selamatkanlah dari musibah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami semua di dalam membangun, menjaga dan menjalankan pesantren kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.